wabarakatuh. Kelas 7. Apa kabar hari ini? Kok masih pada lemes ya? Udah pernah dengar tepuk semangat belum? Gimana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengolahan buah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih buah, klasifikasi buah gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa mau menjelaskan proses pembelajaran sebelumnya. Rais, kemarin belajar apa aja Rais? Sebelumnya Rais belajar apa ya? Yo, klasifikasi buah yang Rais ingat ada apa aja? Karakteristik buah. Buah durian, mangga, melon, bubur, dan ada lagi yang mau menambahkan? Minggu lalu kita belajar apa ya? Siapa yang mau? Oke. Siapa? Laras. Lalu kita belajar tentang karakteristik buah tumbuh tahunan, buah musim, subtropis, tropis, klimatik. Terima kasih Farah. Ada lagi yang mau nambahin belajar apa kemarin? Apa? Raisa mungkin mau nambahin? Enggak. Benar ya kata Farah bahwa minggu lalu kita belajar yang namanya klasifikasi buah. Ada buah musiman, ada buah apa lagi? Sepanjang tahun, ada apa lagi? Buah berdasarkan tempat tumbuhnya, tropis dan subtropis, dan buah berdasarkan proses pematangan adalah buah klimaterik dan non-klimaterik. Baik, terus sampai kemarin kita mengisi tabel-tabel gitu ya, misalnya buah jambu. Terus kita belajar lagi yang namanya manfaat dan kandungan. Betul? Coba dilihat, udah dibuat PR. Oke, sekarang ibu tes. Kalau buah jambu biji, oke, apa sih kandungan jambu biji? Siapa yang bisa jawab? Oke, baik. Manfaat buah jambu biji yaitu melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Kandungannya ada antioksidan, serat yang tinggi, dan vitamin C. Oke, Elvira, betul nggak teman-teman? Betul. Jadi ternyata kandungan jambu biji itu vitamin C-nya lebih banyak dibandingkan jeruk. Selama ini kita taunya bahwa buah jeruk yang paling banyak kandungan vitamin C gitu ya. Ternyata pada jambu biji kandungan vitamin C-nya lebih baik. Fungsinya buat apa? Satu, sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Sebagai apa? Sebagai apa? Oksigen atau sebagai daya tahan tubuh kita, ya enggak? Terus, apalagi selain sebagai antioksidan? Melancarkan peredaran darah. Suka nggak di sini yang jambu biji, suka nggak kalian? Oh enggak, kenapa alasannya nggak suka? Asam, apa lagi? Jujur enak, itu yang suka. Yang nggak suka kenapa alasannya? Asam, sepet. Ya berarti apa? Jambu biji itu termasuk buah klimaterik atau non klimaterik? Non klimaterik. Berarti kita harus apa? Nunggu matang dulu. Setelah dipetik atau sebelum dipetik? Sebelum dipetik kita diemin dulu ya. Kalau warnanya masih hijau, ya udah ditunggu dulu sampai warnanya berubah. Oke, sudah kita belajar manfaat kandungan. Hari ini kita mulai ke pengolahan bahan buah-buahan. Oke, kemarin ibu janji bahwa hari ini kita mau nonton video gitu. Videonya apa? Pembuatan olahan buah. Nanti tolong ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok 4 ya, satu lagi satu baris. Tolong saksikan video yang akan kita tonton. Terus abis itu diapain? Nah, dicatat. Benar. Catatannya yaitu nih ya, lembar
kerjanya, tolong nanti kalian catat masing-masing dari kalian. Nanti didiskusiin sama teman-temannya. Oke ya, misalnya kita mau nyetel video tentang pembuatan selai pisang atau pembuatan sirup jambu biji, ya. Nah, terus nanti kamu catat tuh bahan tambah yang digunakannya apa. Terus yang kedua adalah peralatan yang digunakannya apa. Lalu proses pengolahannya seperti apa, lalu kesimpulan apa sih yang kamu dapat dari materi ini. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita mulai saja videonya. Nah, ini adalah cara pembuatan selai pepaya. Udah pernah bikin belum? Aneh ya pepaya dibikin selai? Ya, karena ternyata pepaya itu apa sih manfaatnya? Kemarin kalian udah belajar sebagai apa? Melancarkan pencernaan. Apa lagi kandungan pepaya? Penyakit flu. Baik, jadi ternyata pepaya yang selama ini banyak anak-anak yang gak suka, katanya bau gitu ya. Oh bu, gak suka pepaya. Oh ternyata ada cara lain biar kita bisa menikmati pepaya, yaitu dengan cara pembuatan selai. Oke, bisa dipahami sampai sini instruksinya? Baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cooking. Dan kali ini aku mau bikin selai pepaya lagi. Berbeda di resep sebelumnya. Selai pepaya ini irit bahan, namun loh. Jadi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, aku sarankan subscribe sekarang juga dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya biar aku makin semangat bikin video-videonya. Pertama-tama siapkan satu buah pepaya ukuran agak sedang. Kalau ingin membuat selai pepaya yang enak, sebaiknya gunakan pepaya yang sudah matang agar nanti tetap ada rasa buahnya. Sementara buah pepaya yang masih mengkal, meski ada tambahan gula, tetap saja rasanya hambar. Pastikan sebelum diolah dikupas dan dicuci bersih. Untuk menghasilkan selai yang memiliki tekstur yang berserat, sebaiknya jangan di blender, gunakan saja parut seperti ini. Pepaya yang sudah matang mengandung cukup banyak air, sehingga tidak disarankan untuk menggunakan blender, sebab penggunaan blender bisa menambah jumlah kadar air dalam pepaya itu sendiri, sehingga proses memasaknya nanti membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, tuang pepaya yang sudah diparut tadi ke dalam wajan, lalu aduk sebentar, pastikan menggunakan wajan anti lengket. Masak dan biarkan hingga mendidih sampai air benar-benar mulai surut. Gunakan api sedang saja, sesekali diaduk agar tidak ada bagian yang hangus atau lengket di dasar wajan. Untuk aromanya di sini aku pakai bubuk stiku setengah sendok makan saja. Gunakan gula pasir cukup 1 cangkir saja, jangan terlalu banyak sebab pepaya yang matang itu sendiri sudah manis. Selain menambah rasa manis, penambahan gula juga berperan sebagai bahan pengawet serta mempercepat proses penyerapan air dalam pembuatan selai sehingga menghemat waktu. Tambahkan 3 sendok makan air jeruk nipis untuk mendapatkan selai pepaya yang memiliki rasa asam dan juga manis, karena pada dasarnya pepaya itu sendiri mengandung sedikit asam atau bahkan sama sekali tidak. Setelah selai kental dan mengering serta teksturnya sudah mulai terlihat seperti ini, sebaiknya diaduk terus-menerus dan pastikan api kecil saja untuk menghindari selai gosong yang menyebabkan warnanya berubah coklat dan tidak menarik. Kalau ingin membuat olesan, sebaiknya memasaknya cukup sampai terlihat kering seperti ini saja. Namun, kalau ingin membuat selai untuk isian nastar, sebaiknya dimasak hingga betul-betul kering agar nastar bisa awet dan tahan lama. Dan
Inilah tekstur selai pepaya yang diinginkan, makin kering, makin sedikit kandungan airnya, maka pasti akan makin tahan lama. Dan selai ini bisa disimpan selama kurang lebih 1 bulan atau bahkan lebih jika dimasukkan ke dalam freezer, dan akan bertahan hanya sekitar 1 minggu jika di suhu ruang. Oke, itulah tadi resep selai pepaya yang sempat aku bagikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol like. Dan kalau kalian ada kritik maupun saran, dan di resep kali ini aku mau bikin selai pepaya lagi. Berbeda di resep sebelumnya, resep selai pepaya ini irit banget, namun tetap enak loh. Jadi belum lanjut, bagi yang belum subscribe, aku sarankan subscribe sekarang. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, biar aku makin semangat bikin video-videonya. Pertama-tama siap buat pepaya ukuran agak sedang. Kalau ingin membuat selai pepaya yang enak, sebaiknya gunakan pepaya yang sudah matang agar nanti tetap ada rasa buahnya. Sementara buah pepaya yang masih mengkal, meski ada tambahan gula, tetap saja rasanya hambar. Pastikan sebelum diolah dikupas dan dicuci bersih. Untuk menghasilkan selai yang memiliki tekstur yang berserat, sebaiknya jangan di blender, gunakan saja parut seperti ini. Pepaya yang sudah matang sempurna pada dasarnya mengandung cukup banyak air, sehingga tidak disarankan untuk menggunakan blender, sebab penggunaan blender bisa menambah jumlah kadar air dalam pepaya itu sendiri, sehingga proses memasaknya nanti membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, tuang pepaya yang sudah diparut tadi ke dalam wajan, lalu aduk sebentar. Pastikan menggunakan wajan anti lengket. Masak dan biarkan hingga mendidih sampai air benar-benar mulai surut. Gunakan api sedang aja, sesekali diaduk agar tidak ada bagian yang hangus atau lengket di dasar wajan. Untuk aromanya di sini aku pakai bubuk spiku setengah sendok makan saja. Gunakan gula pasir cukup 1 cangkir saja, jangan terlalu banyak sebab pepaya yang matang itu sudah manis. Selain menambah rasa manis, penambahan gula juga berperan sebagai bahan pengawet serta mempercepat proses penyerapan air dalam pembuatan selai sehingga menghemat waktu. Tambah 3 sendok makan air jeruk nipis untuk mendapatkan pepaya yang memiliki rasa asam dan juga manis, karena pada dasarnya pepaya ini mengandung sedikit asam atau bahkan sama sekali tidak ada. Setelah selai mulai agak kental dan mengering serta teksturnya sudah mulai terlihat seperti ini, sebaiknya diaduk terus-menerus dan pastikan menggunakan api kecil saja untuk menghindari selai gosong yang menyebabkan warna coklat dan tidak Ini membuat selai untuk olesan, sebaiknya memasaknya cukup sampai terlihat kering seperti ini saja. Namun, kalau ingin membuat selai untuk isian nastar, sebaiknya dimasak hingga betul-betul kering, karena nastar bisa awet dan tahan lama. Dan beginilah tekstur selai pepaya yang diinginkan, makin kering, makin sedikit kandungan airnya, maka pasti akan makin tahan lama. Dan selai ini bisa disimpan selama kurang lebih 1 bulan atau bahkan lebih jika dimasukkan dalam chiller, dan akan bertahan hanya sekitar 1 minggu jika di suhu ruang. Oke, itulah tadi resep. Oke, itu tadi videonya pembuatan selai pepaya. Silakan diisi dulu lembar kerjanya. Ya, ingat-ingat tadi itu apa aja bahan tambahnya, ya, peralatannya apa aja, cara membuatnya seperti apa.
Nah, diingat-ingat lagi kira-kira apa ya? Nah, boleh diskusi. Boleh sambil diskusi sama kelompoknya. Ya, tadi tuh apa sih? Aku terlewat nih yang sebelah sini. Oke, silakan diskusi. Kan udah dikasih kelompoknya ya. Kelompok 1. Nah, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, disalin lagi. Pintar. Boleh silakan tanya, diskusi sama temennya. Hei, yang tadi ini apa ya? Oke, kasih waktu 5 menit ya. Silakan kalian berdiskusi sama teman-temannya. Boleh silakan diskusi sama kelompoknya. Terus setelah ini nanti perwakilan kelompok untuk maju membacakan hasil dari lembar kerja yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Sampai kesimpulan ya. Kesimpulannya juga ditulis. Oke ya, 5 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, sampai kesimpulan ya. Kalau didiskusiin kesimpulannya boleh silakan didiskusiin sama teman-temannya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Ketua kelas 93. Sekali lagi Ketua kelas 93 ditunggu di ruang wakil. Terima kasih.
Oke, 1 menit lagi. Oke ya, 1 menit lagi. Nanti perwakilan dari kelompok maju. Ya, sampai kesimpulan. Perwakilan dari kelompok masing-masing nanti maju bergantian, yang lainnya menyimak ya. Siapa tahu mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang tadi salah nih, bukan kayak gitu, boleh. Oke, selesai 5 menit. Oke, ya. Sekarang presentasi kelompok 1. Siapa yang mewakili? Rama. Oke ya. Untuk kelompok 1 diwakilkan oleh Rama. Ayo Rama, dipersilakan. Coba yang lain sudah duduk kembali ke tempat duduknya. Irfan. Ya, duduk lagi nak. Oke. Ya. Coba semuanya perhatikan apa yang dipresentasikan oleh Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Yang pertama, bahan tambahan yang digunakan. 1. Gula pasir. 2. 3 sendok teh jeruk nipis. 3 bubuk tikus. 2. Peralatan yang digunakan. Yang pertama, parutan. 2. Wajan. 3. Spatula. 4. mangkuk. Yang ketiga, proses pengolahan. Pertama-tama dikupas dan dimasak. Dikupas dan dicuci. Kedua, pepaya diparut. 3. Lalu dimasak. 4. Beri bahan tambahan. 5. Aduk sampai kering. Kesimpulannya adalah, setahu saya setelah itu hanya 100 strawberry nanas. Ternyata selain itu buah pepaya juga bisa dibuat selai. Dan saya baru tahu kalau selai pepaya bisa bertahan di seluruh rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rama untuk presentasinya dari kelompok 1. Oke, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2. Oke, siapa? Nova. Ya, baik, Nova. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada bahan-bahan yang digunakan. 1. Bubuk tikus setengah sendok. 2. Gula 1 cangkir. 3. Jeruk nipis 3 sendok. Peralatan yang digunakan. 1. Pisau. 2. Parutan pepaya. 3. teflon. 4. spatula. 5. toples untuk selai. 6. sendok. 3. Proses pengolahan. Pertama, potong pepaya. 2. kupas dan parut pepaya. 3. Aduk dengan api kecil. 4. Aduk hingga kandungan airnya menghilang. 5. Tambahkan bahan tambahan. 6. Aduk ketukan hingga kering. Kesimpulannya, jika ingin membuat selai pepaya yang manis, sebaiknya menggunakan pepaya yang sudah matang. Dan pepaya harus diparut agar berserat dan juga mengurangi kandungan air dalam pepaya. Jika di blender, kandungan air dalam pepaya akan lebih banyak daripada kandungan air daripada pepaya yang diparut. Selai yang dimasak lebih lama akan menjadi kering dan akan awet dalam suhu ruangan. Dan jika ditambahkan gula, pepaya tersebut akan lebih awet lagi daripada yang tidak ditambahkan gula. Sekian dari saya. Sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Terima kasih Nova sudah memberikan pemaparan ya dari kelompok 2. Baik, dilanjutkan pemaparan dari kelompok 3. Siapa yang mewakili? Safira. Baik, Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari perwakilan kelompok 3 ingin memberitahu kalian hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ada 1 cangkir gula pasir, 3 sendok teh air jeruk nipis, dan bubuk tiko. Peralatan yang digunakan ada paruhan, wajan, mangkuk, pisau, dan juga spatula. Proses pengolahannya: pertama, pepaya dikupas dan dicuci, lalu buang biji pepayanya, lalu dihalusin dengan parutan. Setelah dihalusin, masukin ke wajan, lalu nyalain kompor dengan api yang kecil, lalu aduk dan tambahkan gula pasir. Dan tambahkan juga jeruk nipis, aduk sampai pepayanya kering dan kandungan airnya sedikit. Terus kesimpulannya, cara membuat selai pepaya yang ingin bertahan 1-2 bulan dengan menambahkan 1 cangkir gula. Dan jika ingin selai pepaya yang manis, menggunakan pepaya yang matang. Dan jangan menghaluskan pepaya dengan blender karena nanti kandungan airnya terlalu banyak, dan juga menggorengnya menggunakan api kecil supaya selai pepaya yang nggak gosong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Safira dari kelompok 3. Baik, kita berlanjut ke kelompok 4. Kelihatan yang mau maju? Gak jadi Farah? Enggak, oke ya. Baik, ayo silakan. Ya, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Satu, bahan yang digunakan: 1 buah pepaya, 2 gula, 3 sendok air jeruk nipis, 4 bubuk tiko, 2 peralatan yang digunakan: 1 wajan, 2 spatula, 3 kompor, 4 toples, 5 parutan, 6 pisau. Proses pengolahan: cuci, potong, dan kupas bersih. Larut pepaya, tuang ke dalam wajan, masak hingga mendidih, agar tidak gosong. Tambahkan 3 sendok air jeruk nipis, aduk rata. Jika sudah agak kering, aduk agar tidak gosong. Jangan masak terlalu lama. Jika sudah memasukkan ke piring atau toples, bisa dinikmati. Kesimpulan, kita dapat mempelajari olahan buah pepaya selain dinikmati. Begitu saya membuat olahan buah pepaya simpel di rumah dengan bahan yang tidak banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.
Oke, baik ya. Berarti semua kelompok sudah membacakan hasil diskusinya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tadi di mana setiap kelompok sudah membacakan satu bahan tambah yang digunakan. Yang kedua, peralatan yang digunakan. Sampai ke proses pembuatan ya, dan kesimpulannya. Ya, dari kesimpulannya dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya bagus-bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Oke, berarti tandanya kalian benar-benar semua lagi. Baik, Tio. Dah, cukup. Oke ya. Betul sekali bahwasannya coba kita review lagi dalam pembuatan selai ada bahan-bahan yang ditambahkan. Pertama yaitu adalah buahnya itu dulu, betul? Oke, yang kedua apa lagi penambahan tadi? Spikuk sebagai apa sih? Pewangi, betul. Pepaya wanginya enak gak? Agak jujur. Makanya perlu ada yang penambahan pewanginya. Atau kalau kita lihat di slide kayak yang udah jadi itu kan misalnya buahnya nggak kuning tapi kuning banget gitu kan, berarti ada penambahan apa di situ? Warna. Harumnya ya, strawberry itu wanginya sangat khas, berarti ada penambahan pewangi. Sama halnya sama tadi pembuatan selai pepaya, ada penambahannya supaya baunya saat orang makan sudah merasa ingin memakannya gitu ya. Nah, kita kan membuat produk pengen dimakan kan, berarti apa nih yang harus kita tambahkan di situ? Kalau pepayanya sudah manis tadi gimana? Gulanya harus diapain? Dikurangi. Tapi kalau misalnya pepayanya tidak manis, apa yang kita perlu lakukan? Penambahan gula. Jadi ada gula, ada pewangi gitu ya di situ ya. Atau bisa juga ditambahkan pewarna ya, atau ada juga yang namanya asam. Tadi ada nggak penambahan asam di situ? Apa? Pinter air jeruk supaya rasanya lebih kuat lagi. Ya, rasa pepayanya lebih kuat lagi, asamnya lebih berasa lagi. Jadi bukan hanya rasa gulanya yang timbul, tapi ada rasa asamnya juga. Terus apa lagi di situ? Ada lagi bahan yang ditambahkan? Nggak ada. Atau biasanya ada juga yang namanya pengawet, tapi boleh nggak sih sebenarnya? Nah, tapi biasanya di bahan-bahan ada, betul. Terus apa lagi di situ? Pengawet, pewarna, perasanya gula. Dan sekarang alat-alatnya. Alat apa sih yang ditambah yang dipakai? Bisa. Terus spatula, apa lagi? Wajan. Oke ya, udah tahu semuanya tuh. Oke, terus sekarang masuk ke proses pembuatan. Apa sih yang pertama dilakukan tadi? Ya, yang pertama kali kita harus lakukan adalah pemilihan bahan. Kalau bikin olahan, kita carinya buah yang busuk atau buah yang baik? Nah, berarti kan pemilihan dulu ya. Jangan asal beli, tau-taunya sampai di sekolah apa? Busuk gitu. Yang dipakai cuma misalnya beli 1 kilo yang bisa dipakai cuma 2 buah, kan sayang ya, ibaratnya gitu. Atau belinya 2 kilo yang bisa dipakai cuma setengah kilo, kan sayang gitu. Jadi sebelum kita membuat sesuatu, kita pilih dulu keadaannya baik atau tidak. Setelah pemilihan apa? Cucian, dicuci ya, cuci bersih, keringkan. Setelah itu diapain? Parut atau pengecilan bahkan gitu ya. Nah, prosesnya bisa diperlarut atau di blender. Kalau diulek bisa nggak? Bisa? Soalnya diulek gitu. Bisa aja kalau yang rajin ya. Tapi sekarang sudah banyak alat-alat yang canggih. Bisa pakai blender atau pemarut. Oke. Setelah di blender, diparut terus diapain? Dia digoreng atau dimasak. Nah, ibu tanya sekarang, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Tadi kan dipanasin dulu tuh sampai airnya nyusut. Kenapa nggak ditambahin gula, nggak ditambahin pewanginya dulu baru diaduk sampai nyusut? Ada nggak yang bisa jawab? Kan tadi bikin selai tuh dipanasin dulu kan sampai airnya nyusut ya.
Nah, kenapa sebelumnya nggak ditambahin gula dulu, nggak ditambahin pewangi dulu? Ada yang bisa jawab? Siapa? Oke, baik. Ya, Ida. Karena pepaya memiliki kandungan banyak air. Ya, ada lagi yang bisa jawab kenapa sih saat pemasakan pertama nggak langsung aja tuh gula, perasa semuanya dimasukin, terus sampai airnya nyusut bareng-bareng gitu. Kan itu dipasukinnya pas nanti ya, ya kan? Ada lagi yang bisa jawab? Ayo, kenapa? Ada alasannya? Oke, baik anak-anak. Jadi ya, hari ini kita sudah menonton video tentang pembuatan selai pepaya. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat nanti praktik yaitu adalah apinya ya, apinya supaya tidak gosong. Yang kedua yaitu adalah penambahan gulanya. Jadi masak pepayanya dulu sampai kering baru ditambahkan gulanya agar tidak terjadi kristalisasi penggosongan ya. Nanti saat praktik jangan lupa hal-hal kecil-kecil itu harus diingat supaya apa yang sudah kita kerjakan atau yang kita buat itu hasilnya maksimal. Baik, minggu depan kita akan membuat perencanaan praktek ya supaya nanti saat praktek semuanya sudah ada di dalam lembar kerjanya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.